tanggal 13 Oktober 2024. Para aspiran dan Suster Luisa, saya ada di Gereja Kawona Paroki Karuni, akan pimpin ibadat dan bermain drama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Suster, para aspiran, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa ke-28. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk mengikuti Tuhan. Yesus satu-satunya kekayaan kita. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Dengan damai Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus
dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berilah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutilah aku. Sabda Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Guru, semuanya itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah dan jualah apa yang kamu miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa? Ini menjual semua harta milikku dan memberikan kepada orang-orang miskin. Jangan harap saya melakukan itu. Saya yang bekerja setengah mati, kerja dari pagi sampai malam, sehingga hartaku menjadi menumpuk. Dan sekarang saya harus menjual dan memberikan kepada orang-orang miskin. Enak saja mereka. Mereka itu miskin karena pemalas. Ya sudah, biar saja bagaimana pemalas mereka itu. Masa hartaku dijual dan diberikan kepada mereka? Sorry ya. Murid-muridku, alangkah sukanya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Hah? Alangkah sukanya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, kalau kita punya uang banyak, suka masuk kerajaan Allah. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Itu sudah teman, ngeri amat. Bayangkan saja, karena kita tidak kenal unta, maka bayangkan saja seekor kuda. Apakah kuda itu bisa masuk lubang jarum? Kawan, kalau jarum yang dimasukkan ke dalam kulit kuda, itu kan pasti bisa. Ini unta atau kuda? Belalang saja tidak bisa masuk, apalagi unta atau kuda. Itu sudah teman. Nah, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Tidak mungkinlah seekor unta masuk ke lubang jarum, bukan? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Binta karabi. Neyang matunda padi umama, ina amama, narkua oladima, baba, oma, haringkai mamadunda pakai. Lakana badiko, mateta brain putus. Iya benar, kita sudah meninggalkan mama, bapa, Saudara dan pacar. Sudah begitu, apakah kami tidak diselamatkan dan beroleh hidup kekal? Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, ayahnya,
menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladangnya, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Oh, sesungguhnya setiap orang yang karena Yesus dan karena Injilnya meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, Orang itu pada sekarang akan menerima kembali 100 kali lipat rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, anaknya dan ladangnya, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Oh, pantas. Kalau kita kemana-mana selalu banyak yang menjadi bapak kita, mama, anak, bersaudara, bahkan semuanya adalah saudara kita. Dibiara juga biar kami tidak menanam, selalu ada padi, jagung, ubi, dan segala makanan yang ada. Kalau demikian, marilah kita menjual segala harta dunia yang ada dalam diri kita dan di luar diri kita, lalu mengikuti Dia. Ya, jualah apa yang kamu miliki dan ikutlah aku, maka kamu akan beroleh hidup yang kekal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yesus itu hidup ada. Yesus tadi omong-omong dengan kita dalam bentuk bacaan, dalam bentuk drama, pasti kita sudah tahu kok apa memang gitu ya. Mari kita
Sudah merasa bahwa dari itu kumpul harta kesombongan. Atau antara tetangga dan tetangga tahu bahwa ada yang sakit, apa yang harus saya buat untuk menolong. Kalau tidak mau menolong, tidak mau memberi dari hartanya kita, memang seperti tadi orang kaya itu pergi dengan kecewa. Padahal Yesus bilang, kau jual dulu itu harta milikmu, kemudian kau datang untuk mengikuti aku. Ikut aku, dia seperti murid-murid yang lain. Lalu Yesus bilang, memang orang kaya itu susah masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih baik apa yang masuk tadi? Unta. Unta, atau kalau kita tahu unta lebih besar, lebih tinggi lagi dari kuda ya. Lebih tinggi, dua kali kuda tinggi. Lebih baik itu kuda yang masuk ke dalam lubang jarum, bisa tidak? Tidak bisa, tidak mungkin. Yesus pun lebih baik itu unta, itu kuda tadi masuk lubang jarum daripada orang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu murid-murid kaget. Jadi kalau begitu bagaimana? Apakah mungkin bisa kami juga sudah ikut sama engkau, ikut Yesus, kau tidak masuk surga? Lebih baik tadi itu murid bilang apa? Lebih baik jarum yang masuk di telinga kuda, toh? Iya. Daripada kuda yang masuk di dalam jarum, menjadi lebih susah. Tapi Yesus bilang apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil, segala-galanya mungkin. Nah sekarang, siapa tutup mata sekarang? Tutup mata ya. Mau tetap jadi orang kaya, punya talenta macam-macam, bakat macam-macam, punya kekayaan waktu, mempunyai suara yang bagus, mempunyai barang di rumah, mempunyai pengetahuan, mau tinggal untuk diri sendiri atau mau bagi pada kawan, mau hidup sementara saja atau mau hidup yang kekal. Angkat jari yang mau hidup kekal. Hanya berapa orang saya mau hidup kekal? Oh, hampir semua. Yang lain tetap tidur. Lain mata terus. Angkat tangan yang mau hidup kekal. Nah, bagus sekali. Ada banyak yang mau hidup kekal. Sekarang turun lagi ya. Tadi saya lewat di sawah. Kalau orang siram padi di sawah, tumbuh apa? Apa tuh? Tumbuh reo atau tumbuh jagung? Apa? Bapak ketawa. Kalau siram jagung atau tanam jagung di kebun, apakah tumbuh rempong atau tumbuh jagung? Jagung. Tumbuh jagung. Sekarang saya, bagaimana cara hidup kekal? Saya mau kesal dulu. Saya punya nama, harus sepintawan ini lagi. Teman saya itu namanya Suster Luisa. Suster ini, ya. Ini calon suster bagaimana? Sebentar saya akan tanya juga orang tuanya yang anaknya ada di sini. Kenapa dia kesini gak punya anak pergi calon suster? Sekarang saya mulai dari saya sendiri dulu ya. Terus sebentar saya kembali di depan dia jauh. Nama saya sebenarnya Maria Takele. Ketika saya kecil, orang tua saya mengatakan di Betebulas itu saya dari sekolah, supaya ada dari mama yang berasal dari ya ibu Sisilia ya dari sana bilang begini, jadi suster-suster, pastor-pastor yang kerja dari Jerman dulu toh. Ini coba ada anak saya juga yang masuk suster, jadi pastor, bagus. Biar semua 10 orang masuk juga pastor, suster, saya senang. Tapi saya berharap kalau mereka masuk harus sampai matahari terbenam, jangan berhenti di jam 12. Artinya apa itu? Sampai mati, jangan stop di jam 12. Lalu saya dengar, saya sebagai anak juga ingin menyenangkan orang tua. Kalau orang tua ingin anaknya masuk suster, masuk pastor, moga-moga saya nanti bisa jadi suster. Tapi mama sudah pesan harus sampai matahari terbenam. Jangan melihat pemuda ganteng mulai berhenti di jam 12. Atau mau kaya supaya bisa punya duit banyak berhenti di jam 12. Lalu saya yakin bisa. Nah, dalam perjalanan masuk biara boleh memilih nama.
harus setia. Nah, seperti tadi, sekarang saya pindah dulu ya. Tadi saya bilang kalau kita di sawah siram itu setiap hari kita taburkan padi, pasti tumbuh padi. Kita taburkan jagung, tumbuh jagung. Itu juga dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga kita selalu mengatakan kalau ada anak saya yang mau jadi suster, saya senang. Karena anak-anak pasti ingin menyenangkan hati orang tua, bukan? Kalau anak saya ingin menjadi suster atau pastor ikut Yesus, melayani untuk banyak orang, orang tua itu senang. Tapi kalau di dalam rumah terus menerus orang tua hanya bilang, hei kalau kita tua ini sampai lihat sama kita sakit ini sampai lihat kita kalau anak masuk biara. Hei itu kandang itu sudah kosong. Kau punya mama punya beli di situ, saya boleh kaki. Kalau begitu kalau sebesar kau nikah, kau punya beris nanti harus bayar. Oh beris. Yang dipikirkan tentang hidup berkeluarga. Maka anak juga disiapkan untuk hidup berkeluarga. Ya. Di dunia ini ada jutaan manusia yang hidup berkeluarga. Apakah salah itu hidup berkeluarga? Tidak salah. Baik, apalagi kalau setia seumur hidup. Itu juga adalah sakramento. Namun Tuhan membutuhkan ada 12 murid di antara ribuan laki-laki untuk memperpanjang mulutnya mengatakan tentang ajaran-ajaran Tuhan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Kalau tadi kita harus makan 3 kali sehari hanya untuk hidup sementara di dunia, bagaimana hidup rohani kita ini juga membaca kitab suci, doa dengan teratur, belajar bagaimana caranya hidup yang baik untuk rohani kita. Bapak dan Mama bulan Rosario ini berdoa Rosario, Pak? Ya. Itu bersama dengan Bunda Maria minta bantuan kepada Yesus supaya rohani kita juga kenyang. Rohani kita juga disiapkan kalau kita mati, sementara ini kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal apa? Hanya Maria yang diangkat ke surga, Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi kita anggap rohani, kita yakin rohani jiwa kita pasti berada dengan Tuhan yang tidak ada kegelapan. Sekarang saya panggil dulu yang berasal dari sini, yang bapak dan mamanya ingin anaknya masuk surga. Kenal dia ini? Siapa belum kenal ini? Nah, yang kedua bapak. Anaknya siapa? Oh, aduh, pada bapak dan mama. Bapak dan mama masih muda ya? Terima kasih mama. Mama nama Veronica. Wah, yang mengusapi wajah Yesus. Yosef, sampai Yosef. Ya. Apakah mama dan Bapak dan Mama restu tahu ini anak ini dia mau jadi suster dari kecil atau sudah SMA, sudah SLTA, mau jadi suster atau bagaimana? Memang dari kecil, dari SD, kan tidak tahu. Setelah dia tamat dari SMA, dia langsung pergi ke sekolah kuliah. Nah, dia jawab, saya mau kuliah Bapak. Terus, ini mau jalan, saya mau mandiri Bapak. Mandiri itu apa ini? Nanti Bapak tahu. Jadi saya tanya sama dia, Ina, kalau Ina tidak mau kuliah, maunya apa? Saya mau jadi suster Mama. Betul. Kalau engkau mau jadi suster, harus berjuang sampai sukses. Jangan berhenti di tengah jalan. Engkau harus
Bapak Yosef. Terima kasih Bapak, terima kasih Mama. Terus anaknya Bapak ini satu kelas dengan siapa? Nah, Maxim, kasihkan nama. Sudah pernah ke rumah ketemu Papa dan Mama? Dia Pak ajak. Kasihkan nama. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Ajian Namamede, biasa dipanggil Jian. Jian ini rumah di mana? Di Kelembubilan, Karuni. Satu sekolah dengan Jessin. Ya, mereka yang seperti tadi murid-murid yang saling beajak atau mendengar. Ya, dalam hati mereka atau dalam keluarga, dalam sekolah dengar ikut Yesus. Sekarang Jian mengajak Jessin, mari kita menjadi suster. Lalu mereka sama-sama mendaftarkan diri di Suster Amal Kasih Darah Mulia atau biasa Suster ADM. Nah, sedangkan temannya yang lain dari Ande Ate. Ini dari paroki Ande Ate. Dari paroki Ande Ate ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yosefina Martakata. Biasa dipanggil Tina. Ini kawannya mereka. Dan yang dari Kalopada, dari Wenjewa. Nama? Perkenalkan, nama lengkap saya Brani Hayim Tarende, biasa dipanggil Yuni, dari Elopada. Dari Kalopada. Dan orang kaya ini. Ini orang kaya yang ikut Yesus dari mana? Namanya siapa dan dari mana? Nama saya Helena Maria Tinggalingawon, biasa dipanggil Helena. Saya dari Wakamangedan. Iya. Mau dalam perjalanan ini supaya anaknya juga jadi suster. Atau sebagai anak siapa yang mau jadi suster? Suster atau pastor juga. Tidak harus yang perempuan pasti pilihan kita suster. Kalau suster kami yang ngomong ini suster ADM ini ada tandanya di sini, darah mulia. Kita punya semangat hidup, ikut Yesus sampai tuntas, kerja sampai tuntas dengan simbol ada darah Kristus di salib. Kalau di piala lain ada yang gambar Yesus, Maria dan Yosef, itu suster-suster PPR. Ada yang gambar wajah Kristus yang menderita, wajah kudus. Atau ada gambar Roh Kudus, SSPS. Nah, sedangkan kami suster yang ada ini, Jesse ini ikut suster apa tadi? Kongregasi apa? Suster ADM. Kepanjangannya ADM apa? Amal Kasih Darah Mulia. Boleh sedikit salah-salah, sedikit anak darah manis, gitu ya. Tetapi yang betul itu anak amal kasih darah mulia. Nah, sekarang di antara ketika mendengar sabda Tuhan, bermain drama, omong-omong macam ini, siapakah rindu kalau bisa punya anak semua sudah kawin ini bagaimana ya? Yang rindu cucunya juga, masih ada generasi. Cucunya kalau nenek saya juga nenek kalau anak juga cucunya saya jadi suster saya cium itu berapa kali. Begitu saya sudah jadi suster nenek seminggu. Tapi saya yakin nenek itu yang mendoakan saya. Sehingga saya masih bisa berdua begini. Lewat kemana-mana, pergi kemana-mana, tetap tegak, tetap kuat. Siapakah mama di antara mama yang ingin sekali anak atau cucunya jadi suster? Tunggu sedikit. Saya tanya dulu mama, baru saya tanya bapak, kemudian saya tanya mama dan anak ya. Yang mau jadi suster siapa begitu? Tanya. Saya hitung sampai 10. Sekarang mama boleh tunduk, boleh tutup mata. Saya hitung sampai 10 yang
bagus sekali 2 orang. Aduh, tolong syuting dekat-dekat di sana. Nah, sebentar mama dong tolong maju di sini. Maju di sini. Supaya kami kenal. Mari sini. Terima kasih. Buka mata sih ya. Buka mata. Ingin anak atau anak atau cucu. Ini supaya kita doakan. Bapak-bapak atau kakek, nenek, kakek ya. Bapak-bapak yang ingin anaknya atau cucunya mengikuti Yesus supaya mereka menjadi pendoa bagi kita supaya kita juga memperoleh hidup yang kekal. Tutup mata, saya hitung 1, 2, 3, 4. Kalau masih pikir itu belis, tunduk terus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat tangan 1 di sana. Mari Bapak. Terima kasih banyak. Sebentar nanti semata. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki yang mau jadi ikut Yesus, jadi dia masuk biara, jadi suster atau jadi pastor. Tutup mata. Suster itu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat jari. Bagus sekali. Mari langsung balik. Jangan di sini jangan. Silakan berdiri. Saya ambil mereka ya. Mari aspiran punya tugas nanti mendoakan mereka. Mari sini. Kalian juga berdiri sini. Mari Bapak. Mama. Anak-anak mari berdiri sini. Mari sini kamu. Anak-anak kecil. Kamu juga ikut. Aspiran ikut. Nah, ini Bapak, Mama, anak-anak yang bakal menjadi. Nah, para aspiran bertanggung jawab mendoakan bapak-bapak, adik-adik yang mau masuk biara, menjadi suster, menjadi pastor. Felis? Oh, Ibu Sisilia. Boleh tanya nama? Martinus Billy. Bapak Martinus Billy. Nah, ini istrinya Ibu Sisilia. Nah, anak berapa orang? 4 orang. Yang paling besar kelas? Semester 7. Oh, sudah kuliah. Dari 4 orang berapa perempuan, berapa laki-laki? 2 pintar sekali. 5. Di antara 5 ini ada yang mau jadi suster atau pastor? Ingin. Ya, tekun doa pasti Tuhan akan mendengarkan ya. Kalau ulang-ulang mengatakan itu keinginan Bapak dan Mama, pasti anak akan ikut. Terima kasih. Mama nama? Mama, anak Mama berapa orang? 8 orang, banyak, bagus. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 4 laki-laki. 4 perempuan. Kira-kira ada yang mau jadi suster atau pastor? Rencana ibu ada, tapi anak-anak sudah, anak kandung sudah terlanjur semua. Kawin, anak bungsu saja kelas 2 SMA. Ya. Saya ingin dari pertama satu anak supaya ada jadi pastor atau jadi suster tidak terkabur. Satu cucu banyak. Cucu ya, nanti ya. Terima kasih Mama, doakan pasti bisa. Ya. Sekarang suster tanya yang tinggalkan dunia. Jangan menangis kan kakak tadi pertama masuk. Dia sekarang kan adik dia juga masuk sama saya. Oh, masuk sama. Ini di susteran ada apa yang kembar? Ada yang kembar. Ada yang kembar ya. Ada kakak adik, Suster Caroline Nudu dan Suster Anita Nudu, itu kan kakak adik itu. Ya, itu mereka jadi suster ADM. Ini ada menangis karena ingat ada Bapak Mama. Nama siapa? Sevin kelas 6. Kelas 6, bagus sedikit. Nama? Anjani kelas
Kelas 8. Kakak Adi dengan? Memirin. Kelas nama? Andra. Kelas? 12. Bagus, dekat-dekat. Indri kelas 9. Putri kelas 5. Nama? Tea kelas 5. Nama? Vira kelas 7. Alvin kelas 2. Suster juga masih kecil begini mau jadi suster dulu. Yang kecil-kecil begini subur nanti terus. Nama? Nona. Kelas 2. Nanti kita ketemu di biara ya. Ini Ipin ya. Ipin kelas 2. Ingat suster sudah syuting, nanti masuk di YouTube ya. Lihat kalian punya muka dia. Nama? Erlin kelas 5. Bapak Ibu mohon doa restu bagi mereka semua supaya yang punya anak atau cucu kelak ada lagi yang mengikuti Jesin ya dari tempat ini supaya menjadi biarawan-biarawati bekerja di kebun anggur Tuhan. Ungkapkan sesuatu ya, silakan. Dari saya sedikit, Iya. saya tidak terlalu berharap sekali harus ada dari anak kandung saya atau cucu saya. Tetapi saya sangat berharap dari stasi ini sehingga bisa muncul juga biarawan-biarawati yang dikatakan suster, frater atau pater. Itu harapan saya, suster. Ya, terima kasih, amin. Ya, itu sama juga dengan harapan gereja seluruhnya dan tentu harapan Yesus sendiri ya, yang keliling dari desa ke desa sambil memanggil murid-muridnya untuk berbuat baik. Amin. Apakah Bapak dan Mama yang duduk ini juga ingin supaya yang jadi suster nanti abadi? Ya, setia sampai mati? Setuju mengamini supaya anak-anak kita, cucu-cucu yang ada di sini juga menjadi biarawan-biarawati? Setuju. Dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, oh juga dia panggil namamu, oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, ku jawab ya
sebanyak Rp56.000 dipercayakan sepenuhnya pada keluarga besar ATM Sekali. Umat Stasi Santo Yohanes Depok Momakona mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan merasa bahagia dengan kedatangan para suster dari ADN sempat berkunjung dalam kehidupan kami umat di sini, dalam kehidupan gereja kami, dan juga terima kasih banyak dari aspiran sudah menempatkan waktu juga bersama dengan umat kami di sini. Banyak hal yang kami dapat dan kami petik dari segala kegiatan yang dijalani oleh suster dan para calon suster. Doa kami mengiringi perjalanan langkah dan perjuangan para anak-anak kami yang masih aspiran, sehingga segera bolehnya Tuhan mengizinkan kalian untuk berkarya dalam hidup Tuhan Yesus. Untuk itu, marilah kita hening sejenak mempersiapkan diri. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita semua, setiap tetes keringat kita, segala usaha dan niat baik kita, pekerjaan dan hal-hal baik yang akan kita lakukan, dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sambil merasakan damai Tuhan. Amin. Minggu tanggal 13 bulan tahun kita berada di Kapela Kawoda Paroki Karuni. Masuk desa apa di sini? Bondobogil. Desa Bondobogil dan dusun 3. Dari dusun 3 ini akan menyusul suster-suster
dan pastor-pastor, dan ini anak sulung suster pertama ya. Nah, Jesin.